Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Coretan Guru. Pada minggu ini kita akan membahas pembelajaran mengenai renang, yaitu renang gaya dada, yang dikenal renang paling mudah dilakukan dan tidak melelahkan. Yang perlu diketahui adalah renang gaya dada adalah merupakan gaya renang yang paling kuno dan merupakan salah satu dari gaya-gaya renang yang tertua. Kemudian yang kedua, renang gaya dada juga disebut gaya sekolah karena gaya ini merupakan gaya yang pertama kali diajarkan di sekolah. Jadi karena mudah dilakukan sehingga yang diajarkan di sekolah-sekolah adalah renang gaya dada. Kemudian yang ketiga, renang gaya dada merupakan gaya pertama yang digunakan dalam perlombaan. Jadi ketika ada perlombaan renang, itu yang gaya yang digunakan pertama kali adalah renang gaya dada. Di sini nanti kita akan menganalisis teknik dasar renang gaya dada, mulai dari posisi tubuh, kemudian gerakan kaki, gerakan tangan, dan mengambil nafas. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada posisi tubuh. Diperhatikan gambar ya. Posisi tubuh harus streamline atau sehorizontal mungkin dan masih memungkinkan lengan dan tungkai untuk menimbulkan fungsi dorongan. Jadi posisinya horizontal sejajar dengan permukaan air ya. Jadi dan kita juga harus mempertimbangkan karena dalam gerakan renang itu harus didorong dengan gerakan kaki maupun gerakan lengan. Kemudian kepala sejajar dengan seluruh tubuh, jadi kepalanya tidak menengadah, tidak pula merunduk ya. Jadi sejajar dengan posisi tubuh. Kemudian bahu, paha, dan kaki berada dalam satu garis horizontal lurus. Jadi posisi awal atau posisi tubuh dalam sebelum kita berenang adalah lurus ya. Tidak ada yang ditekuk baik itu lutut, kaki maupun siku ya. Kemudian jaga paha agar tidak terlalu turun di dalam air. Jadi pahanya disejajarkan dan posisi tersebut dipertahankan. Jangan sampai pahanya turun di dalam air. Kalau paha kita turun, nanti kita akan tenggelam. Kemudian bahu dan leher serileks mungkin. Jadi pahanya kita pertahankan, leher dan bahu lurus ke depan dan dalam keadaan rileks, tidak kaku. Kemudian gerakan tangan atau gerakan lengan. Diperhatikan videonya ya. Jadi ini dari tampak samping. Tubuh dibungkukkan ke depan, posisi kedua kaki dibuka dan dua tangan lurus ke depan. Itu posisi awal seperti tadi ya, posisi tubuh ya. Kemudian kedua tangan melakukan gerakan membuka, posisinya harus selebar bahu. Setelah kedua tangan melakukan gerakan membuka, kedua tangan ditarik ke belakang hingga batas bahu. Usahakan siku membentuk sudut 90 derajat. Setelah menarik kedua tangan, gerakan kedua tangan agar posisi kedua tangan berada di bawah dagu. Jadi seolah-olah kita mendorong air itu ke bawah agar kita bisa melaju ke depan maupun kita bisa menaikkan kepala kita untuk mengambil nafas. Setelah berada di bawah dagu, dorong kedua tangan ke depan hingga posisinya lurus berada di samping telinga. Coba diperhatikan video berikut.
Ini dari tampak depan gerakan lengannya. Jadi seolah-olah tangan itu menarik sesuatu di dalam air agar kita terdorong ke depan. Kemudian gerakan kaki, diperhatikan gambar ya. Tumit kaki ditarik ke arah panggul dan kedua lutut ditekuk. Lakukan hal ini bersamaan dengan mendorong tubuh ke depan. Kedua telapak kaki diputar ke arah luar. Jarak antara telapak kaki haruslah selebar panggul. Kemudian telapak kaki didorongkan ke depan secara bersamaan. Dan ketika didorong, posisi kedua tungkai kaki harus lurus dan rapat. Kaki perenang membuat gerakan mendang dengan posisi melingkar ke arah belakang. Saat melakukan hal ini, perenang harus bisa menahan nafasnya. Kemudian kedua kaki perenang harus ke belakang, sedangkan kedua tangan harus lurus ke depan dan posisi telapak tangan mengarah keluar. Saat melakukan hal ini, posisi kepala perenang berada di dalam air. Bisa diperhatikan ya, kalau besok ada waktu ke kolam renang, latihannya nanti tangan memegang tepi kolam, kemudian kakinya digerakkan sesuai petunjuk yang saya jelaskan tadi. Ini dari tampak atas, ini dari tampak samping. Diperhatikan, kakinya ditekuk sambil dibuka pahanya, kemudian didorongkan ke samping, terus kemudian kakinya merapat seperti itu. Jadi nanti dalam latihan silakan nanti pegangan tepi kolam dan lakukan gerakan kakinya. Kita lanjutkan teknik mengambil nafas. Teknik mengambil nafas, posisi tubuh diluruskan ke belakang sedangkan kedua tangan diluruskan ke bawah. Ketika posisi kepala berada di atas permukaan air, hiruplah nafas sebanyak-banyak mungkin melalui mulut. Saat kepala masuk ke dalam air, buang udara melalui mulut dan hidung secara perlahan. Jadi ketika kita melakukan gerakan tangan, mendorong air ke bawah samping, itu nanti posisi kepala kita akan keluar dari permukaan air lah. Ketika posisi kepala kita keluar, silakan digunakan untuk menghirup nafas. Menghirup nafas melalui mulut ya. Kalau hirup nafasnya melalui hidung, nanti sisa percikan air nanti akan masuk melalui hidung dan itu nanti tidak nyaman. Jadi ambil nafas melalui mulut, kemudian ketika kepala kita masuk lagi di dalam air, buang nafas melalui mulut dan hidung secara perlahan. Ambilnya secara cepat, buang nafasnya secara perlahan. Bisa diperhatikan. Nah, ketika kepala muncul di permukaan itu mengambil nafas, ketika kepala masuk di dalam air itu membuang nafas. Dan gerakannya sesuai pada gambar yang saya tampilkan ini. Selanjutnya gerakan koordinasi. Nah, di sini di dalam melakukan renang gaya dada perlu adanya koordinasi, diantaranya adalah koordinasi nafas dengan gerakan kaki, kemudian koordinasi gerakan tangan, kaki, dan mengambil nafas. Jadi ketiga teknik tadi itu harus berkoordinasi dengan baik. Kita bahas satu persatu. Untuk koordinasi nafas dengan gerakan kaki, tubuh didorong ke depan menggunakan tungkai kaki. Lakukan gerakan ini sebanyak 3 kali sambil menarik nafas 1 kali. Jadi untuk latihan koordinasi ini, lakukan gerakan kaki sebanyak 3 kali gerakan, baru ambil nafas. 3 kali gerakan, baru ambil nafas.
Kemudian saat kepala berada di dalam air, buang nafas melalui hidung dan mulut secara perlahan. Lakukan gerakan ini bersamaan dengan menggerakkan tungkai kaki sebanyak 3 kali. Jadi untuk latihan ya. Kemudian bisa diperhatikan, ini latihannya ya. 3 kali gerakan kaki, 1, 2, 3, ambil nafas. 1, 2, 3 gerakan kaki, ambil nafas. Kemudian koordinasi yang kedua adalah koordinasi secara keseluruhan antara gerakan tangan, gerakan kaki, dan mengambil nafas. Langkahnya, dorong tubuh hingga meluncur dalam air, kemudian lakukan bersamaan dengan membuka kedua tangan. Jadi gerakan tangan, gerakan kaki, dan pengambilan nafas dilakukan secara bergantian sesuai urutan tadi. Kemudian tekuk lutut serta dorong tumit ke arah panggul, serta lakukan hal ini pastikan posisi tangan berada di bawah dagu. Seperti yang kita bahas tadi ya. Untuk tampilannya secara keseluruhan nanti seperti pada video ini. Jadi silakan nanti saudara-saudara melakukan latihan secara mandiri. Kalau tidak memungkinkan ya bagaimana lagi, nanti sampai kita tunggu sampai pandemi selesai, nanti kita baru bisa masuk dalam kolam renang. Ini bisa diperhatikan gambarnya, tampak samping, depan, dan tampak dari atas, gerakan renang gaya dada. Kalau kita praktekkan nanti akan lebih mudah ya, karena ini hanya teori, jadi mungkin saudara-saudara semua hanya bisa membayangkan, tidak bisa mempraktekkan, jadi tidak tahu kesalahan, tidak tahu yang benar yang mana. Dan di sini juga ada video gerakan renang secara keseluruhan, jadi nanti saudara-saudara bisa mengamati, dan silahkan nanti ditanyakan apabila ada gerakan atau ada analisis gerakan yang saudara-saudara semua belum dipahami atau belum dimengerti. Insya Allah nanti akan saya jawab. Dan mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya, dan tetap semangat dalam pembelajaran, dan jangan lupa bahagia ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.